selama pelaksanaan ibadah haji ada beberapa kawan yang berangkat jemaah pengajian kita juga, dan sebagian tampaknya lebih siap dibandingkan sebagian yang lain dalam pengertian memahami tata cara haji, fikih haji, makna-makna batiniahnya dan yang lain sebagainya. Karena ada fasilitas handphone sekarang ini, banyak kawan-kawan yang mengirimkan berbagai macam pertanyaan tentang pelaksanaan ibadah haji. Setiap tahun memang ada perubahan baik dari pemerintah kita maupun dari pemerintah Saudi terhadap pelaksanaan ibadah haji. Masalah dam, masalah menyembelih kurban di Mina, al-hadiyu dan lain sebagainya, tahun ini tampaknya berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Sampai sekarang pelaksanaan ibadah haji masih menjadi PR yang sangat besar buat kaum muslimin. Sampai sekarang belum ditemukan cara yang paling efektif untuk mengatur laju jamaah, memberikan kepada mereka kenyamanan dalam beribadah, karena jumlah jamaah setiap tahun selalu bertambah, sementara fasilitas yang disediakan masih seperti itu juga, kecuali jumroh yang sudah diubah, dan setelah sekian puluh tahun, hampir 100 tahun mungkin kekuasaan pemerintah Saudi, baru jumroh itu diubah, tidak lagi berbentuk tiang tetapi menjadi tembok yang memanjang, setelah melalui perdebatan cukup panjang juga di kalangan ahli fikih di tanah suci. Bukan saja itu, tempat lempar jumrohnya pun ditambah tingkatnya. Tahun lalu masih 2 tingkat, sekarang katanya diupayakan sampai 5 tingkat. Jadi makin lama makin tinggi. Saya selalu bertanya-tanya, apakah memang harus seperti itu pelaksanaan ibadah haji itu? Sofa dan marwah pun diperluas, dinaikkan juga ke atas, dan daerah-daerah tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjidil Haram lama-kelamaan habis oleh perluasan masjid yang diperlukan karena banyaknya jamaah juga yang datang ke tanah suci. Di Muzdalifah seharusnya jemaah haji itu mabit, mereka menginap. Kalau di Arafah mereka wukuf di siang hari, maka di Muzdalifah, di Masjidil Haram, mereka wukuf hanya dari, menurut sebagian fikih, misalnya fikih Ahlul Bait, hanya dari waktu subuh sampai terbit fajar. Itu waktu wukufnya. Tetapi misalnya karena pelaksanaan demi kepraktisan atau arus jamaah dan lain sebagainya, maka sebagian besar jemaah haji itu tidak mabit di Muzdalifah. Mabit mereka itu hanya lewat saja, bis yang mereka kendarai dari Arafah membawa mereka ke Mina, mau tidak mau memang lewat di Muzdalifah. Dan lewat di Muzdalifah yang mestinya dipergunakan untuk mengambil batu kerikil sejumlah 70 buah untuk mereka gunakan melempar pada Idul Adha, juga pada hari-hari tasyrik, tidak dilakukan karena bis itu biasanya berjalan saja, tidak berhenti di Muzdalifah, dan kepada jemaah dikatakan inilah mabit mereka, inilah diamnya mereka di Muzdalifah, lewat dalam bis saja. Memang jadi kendala. Sekali lagi umat Islam tampaknya menurut saya perlu berkumpul bersama, tentu diprakarsai oleh Saudi, lalu membicarakan teknis pelaksanaan ibadah haji. Sekarang ini dikelola oleh pemerintah Saudi dan amat jarang melibatkan negara-negara Islam yang lain. Saudi punya otoritas mengatur, menentukan, membatasi, bahkan memulangkan juga. Di tanah suci itu jemaah haji jadi jemaah yang sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa, selain memang mereka berangkat karena
niat pasrah, siap dengan berbagai macam ujian. Kadang-kadang pengelola, bukan saja dari pihak pemerintah, tapi misalnya dari penyelenggara hotel dan sebagainya, juga bertindak di luar batas yang sudah disepakati. Ustaz Jalal misalnya pernah membawa rombongan haji, dan sampai di Mekah, hotel yang sudah dipesankan itu tidak dapat diisi oleh jemaah. Jadi jemaah dibiarkan menunggu di lobi hotel, karena kata pemilik hotel, sudah ada jemaah dari Turki yang mengisinya. Terjadilah perdebatan. Meskipun dalam haji kan dianjurkan tidak berdebat, tapi ini masalah keadilan, masalah menuntut hak. Terjadi perdebatan. Dengan gampangnya pemilik hotel itu ketika disampaikan oleh para pengurus jemaah haji dari rombongan Ustaz Jalal, bukankah kita sudah bayar berbulan-bulan sebelumnya, di muka sudah dilunasi semuanya? Lalu dengan mudah pemilik hotel itu membuka laci kas uangnya, kasirnya, dan dikembalikan sejumlah uang yang memang sudah dibayar itu. Dikembalikan semuanya. Bagi jemaah haji bukan masalah uang kembali atau tidak, tetapi mencari pemondokan, mencari penginapan pada musim haji adalah sesuatu yang sangat sulit, yang tidak dapat begitu saja dengan mudah dicarikan. Apalagi yang dekat-dekat Masjidil Haram sudah habis semua, sulit mencari tempat yang kosong di tanah suci itu. Bahkan pemerintah kita sekarang kan mengambil tempat yang disebut dengan non-markaziyah. Jadi artinya mengambil tempat yang sangat jauh dari Masjidil Haram. Tidak bisa sekedar jalan kaki lagi jemaah itu untuk sampai ke masjid, mereka harus naik kendaraan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram. Itu beberapa di antara permasalahan yang setiap tahun muncul dari jemaah haji. Ada banyak pertanyaan. Selain pertanyaan tentang pahala ibadah dan lain sebagainya, tata cara, kadang-kadang ada keraguan dalam menjalankan fikihnya benar atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, saya menceritakan masalah-masalah itu sebetulnya untuk mempertanyakan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ketika perintah haji itu dialamatkan kepada kita semua, liyashhadu manafi'a lahum, supaya orang-orang itu menyaksikan manfaat dalam ibadah haji itu bagi mereka, supaya jemaah kaum muslimin menyaksikan manfaat dari ibadah haji bagi mereka. Dalam bahasa Arab, kata manafi'a yang digunakan, liyashhadu manafi'a lahum, menggunakan bentuk nakirah, yaitu sesuatu yang tidak ditentukan dan umumnya ditafsirkan bisa mengikat dalam manfaat apapun juga. Jadi haji sebetulnya mendatangkan manfaat dari berbagai macam aspeknya, dari berbagai macam sisinya, baik itu untuk penyelenggaranya, untuk orang yang melakukannya, untuk kaum muslimin, untuk persaudaraan di antara mereka, untuk menolong kesulitan satu sama lain, dan sebagainya. Bayangkan oleh ibu dan bapak, kalau ada 3 juta jemaah haji, kemudian katakanlah setengahnya melakukan haji tamattu, maka yang melakukan haji tamattu itu diwajibkan untuk menyembelih 1 ekor kambing. Maka 1,5 juta ekor kambing gitu yang disembelih di tanah suci. Dagingnya tidak pernah sampai atau tidak pernah diketahui oleh jemaah haji. Mereka ada yang membayar, ada yang menyembelih sendiri, ada yang menyaksikan disembelih, ada yang titip dan lain sebagainya. Tapi jumlah daging sebanyak itu tidak tahu lari kemana. Dulu waktu kasus Bosnia tahun 90-an, pemimpin Iran itu pernah meminta kepada pemerintah Saudi untuk mengirim sebagian dari daging itu kepada saudara-saudara kaum muslimin di Bosnia. Atau kalau sekarang di tempat-tempat yang terjadi konflik-konflik orang Islam, di situ ada kekurangan, sebagai bentuk solidaritas sebetulnya bisa dikirimkan bantuan-bantuan dari para jemaah haji itu untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Tapi sepertinya manfaat-manfaat seperti itu lenyap setelah berakhirnya juga masa-masa haji, sehingga lebih kepada ritual, lebih kepada manfaat-manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan ibadah itu saja.
Padahal kata ayat Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan. Al-Quran itu menggunakan kata syahidah yang kita gunakan sebagai kesaksian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan haji juga semestinya mendatangkan kesaksian bagi orang yang melakukannya, bagi jemaah, bagi kaum muslimin. Begitu rupa digunakan kata yang sama. Melihat, memandang itu kan bisa menggunakan banyak kata dalam bahasa Arab. Bisa nazara, bisa ro'a. Tapi Al-Quran menggunakan kata syahidah, karena kesaksian bukan saja kesaksian yang kita lihat dengan mata, tapi juga kita rasakan dan kita yakini. Kita yakini bahwa haji itu seharusnya mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin seluruhnya, bahkan menurut sebagian untuk umat manusia. Karena haji tidak diwajibkan, dan ini ada dalam fikih mazhab Ahlul Bait sebagian. Berdasarkan ayat Al-Quran, haji tidak diwajibkan hanya untuk orang Islam saja. Itu memang bisa mendatangkan kontroversi, karena syarat masuk Masjidil Haram itu mukmin, sedangkan ini diwajibkan untuk seluruh umat manusia. Mengapa? Karena dua ayat Al-Quran yang digunakan Allah Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk berhaji. Ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ digunakan kata annas, walillahi 'alan nasi, dan bagi Allah atas manusia. Di situ tidak digunakan kata walillahi 'alal mu'minina atau walillahi 'alal muslimina, tapi walillahi 'alan nasi, dan bagi Allah atas manusia. Kalau kewajiban puasa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang yang beriman, wajib bagi kamu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, didahului dengan kata keimanan, hei orang-orang yang beriman. Artinya perintah itu hanya mengikat kita yang beragama Islam saja. Tapi untuk kewajiban haji, menurut sebagian pendapat, di situ Allah Ta'ala menggunakan kata annas dan tidak menggunakan kata al-muslimun atau al-mu'minun. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Meskipun sebagian orang menafsirkan kata sabil, di situ salah satunya adalah keimanan. Tetapi kata awalnya diawali dengan annas, dan bagi Allah atas manusia. Dan ketika kita membicarakan manusia, yang kita maksudkan manusia seluruhnya. Ketika kita berkata qul a'udzu birabbin nas, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan manusia. Dalam keyakinan kita, Allah Ta'ala adalah Tuhan seluruh manusia, apapun agama yang mereka anut. Kemudian ayat yang kedua, ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Ka'bah, digunakan juga kata annas. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia, didirikan untuk manusia, adalah rumah yang berada di lembah Bakkah yang diberkati. Lagi-lagi di situ digunakan kata annas, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia adalah rumah yang berada di lembah Bakkah yang diberkati. Berdasarkan kedua ayat itu, ada minoritas sebetulnya dalam mazhab Ahlul Bait yang mengemukakan, mengangkat jadi perhatian kita mengapa Al-Quran menggunakan kata annas dan tidak secara khusus ditujukan kepada al-muslimun atau al-mu'minun. Karena itu, kalau kita kembali kepada ayat tentang manfaat haji, sebetulnya haji mestinya mendatangkan manfaat untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk sekelompok kecil saja, bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dari syiar haji itulah kepada dunia disampaikan manfaat yang diperlihatkan dari ajaran-ajaran agama Islam. Tidak ada satupun ritus ibadah dalam agama manapun yang punya potensi mendatangkan manfaat dan kemaslahatan untuk dunia sebagaimana ritus pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada dalam agama apapun satu ritus ibadah yang dapat mendatangkan manfaat untuk seluruh alam semesta
kecuali seperti ibadah haji. Pada waktu haji itu ja'u min kulli fajjin amik, datang dari berbagai macam sudut yang paling jauh dari seluruh tempat di muka bumi ini. Mereka datang ke satu tempat, dipesankan oleh pesan-pesan yang sama, berniat untuk kembali dengan perbuatan-perbuatan baik setelah itu. Kalau pada waktu mabit di Mina, menurut ahli syariati, dibicarakan masalah-masalah kaum muslimin, dibicarakan masalah-masalah dunia. Mereka bisa bersatu padu, saling membantu satu sama lain, membentuk persaudaraan, bukan saja persaudaraan jemaah haji. Kalau di kita sih, dibentuk persaudaraan haji itu per kelompok terbang, per kloter, per regu bahkan. Nanti biasanya ada lagi pengajian setelahnya, reuni jemaah haji yang berangkat, digilir, ada pengajian bulanan. Itu silaturahmi para jemaah haji yang bertemu di tanah suci. Mestinya ditarik lebih luas lagi, seluruh umat manusia, karena mereka kembali ke berbagai macam tempat di belahan dunia ini, bersilaturahmi dengan beragam bangsa, kebudayaan, permasalahan, saling membantu, memberi solusi, mengingatkan satu sama lain. Itulah diantara lain manfaat yang bisa diperoleh dari ibadah haji. Dan manfaatnya itu untuk linnasi jami'an, untuk manusia seluruhnya. Haji mestinya mendatangkan manfaat untuk seluruh umat manusia. Sekarang kita lihat apakah kita menyaksikan, mengetahui dan meyakini manfaat haji itu untuk umat manusia. Itu yang sekarang ini kurang. Nanti beberapa hari lagi kita memperingati peristiwa Ghadir Hum, ketika Rasulullah SAW sepulang haji kemudian berhenti di Ghadir Hum dan mengumpulkan seluruh kaum muslimin. Haji tidak lagi menjadi sebuah pesan ritual saja, tapi haji menjadi sebuah pesan sosial, politik juga, yang di situ disampaikan kepada seluruh umat manusia yang ja'u min kulli fajjin amik tadi. Ketika Nabi berada di padang Arafah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan khutbah yang mengingatkan manusia akan kesucian diri mereka, dan Nabi mengingatkan kesucian manusia, bukan saja kesucian kaum muslimin. Ketika Nabi bertanya, ayyu baladin hadza, ayyu syahrin hadza, ayyuhan nas, hei manusia, kata Rasulullah, bulan apakah ini? Bulan yang suci. Tanah apakah ini? Tanah yang suci, negeri yang suci. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya kehormatan kalian sama sucinya dengan kesucian bulan ini. Tidak boleh seorang merendahkan kehormatan yang lain, dan seterusnya dalam khutbah Nabi di padang Arafah. Nah, lepas dari padang Arafah kemudian sampai di Ghadir Hum, Nabi memanggil orang yang sudah berangkat lebih dahulu, kemudian menunggu orang yang belum sampai di tempat itu. Ketika semuanya sudah berkumpul, kemudian Nabi sampaikan pesan yang dibawa oleh para jemaah haji itu pulang ke setiap sudut yang dari situ mereka berasal. Mereka bawa oleh-oleh, bukan saja ibadah-ibadah ritual yang mereka lakukan, tapi ada pesan apa yang harus mereka lakukan setelah itu. Kemudian Nabi mengangkat tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berkata, man kuntu maulahu fahadza aliyun maulah. Barang siapa yang menjadikan aku maulanya, jadikan Ali maula dia juga. Seolah-olah Nabi hendak mengatakan, yang tidak menjadikan Ali sebagai maula, dia tidak menjadikan aku sebagai maula dia juga. Belum lengkap, belum sempurna ketika dia menjadikan aku maula, kalau dia tidak menjadikan Ali sebagai maulanya juga. Karena pesan itu dicatat oleh setiap jemaah haji yang berkumpul pada haji yang pertama itu. Hadis Ghadir Hum adalah hadis yang paling mutawatir, hadis yang paling banyak diriwayatkan. Ajaibnya paling sedikit didengar oleh kaum muslimin sekarang ini. Tetapi gaungnya, gemaknya sekali lagi tidak bisa dinafikan, karena haji mengandung pesan sosial. Haji mengandung tema besar yang kemudian Nabi sampaikan kepada umat waktu itu. Dan tema besar waktu itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Sayyidina Ali sebagai maula. Begitu mutawatirnya hadis itu, sehingga tidak bisa ditolak kesohihannya baik dari sisi matan maupun sanad. Yang bisa dilakukan oleh orang adalah memberikan penafsiran yang berbeda.
sanadnya tidak bisa ditolak, terlalu mutawatir. Tidak pernah ada satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 100 sahabat seperti hadis Ghadir Hum. Kalau ada hadis-hadis yang sampai kepada kita, mungkin dalam berbagai macam versi diriwayatkan oleh 2 sahabat, 3 sahabat, 4 sahabat, 5 orang sahabat. Kadang-kadang versinya beda-beda, seperti hadis tentang kurban kolektif. Kemarin itu kepada anak-anak SD, anak-anak STM, SD Mutahari itu saya sebarkan tulisan tentang kurban kolektif. Saya ambil hadisnya dari Nailul Autor, hadis 2098 dan 2099. Malam harinya istri saya itu tanya, ada acara apalah di televisi itu yang dadakan gitu, spontanitas. Wartawannya mendatangi salah satu ketua MUI, dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Bagaimana ini? Ya pokoknya banyaklah pertanyaannya. Lama-lama mungkin Pak Ketua itu karena boleh jadi sedang dalam perjalanan ke satu tempat, agak tidak enak juga diganggu terus oleh wartawan ini. Pertanyaan terakhir dari wartawan itu, bagaimana ini orang kalau mengumpulkan, kalau sapi kan boleh 7 orang satu sapi, kalau kambing gimana kalau dikeroyok, kalau sama-sama juga udunan? Kata Pak Ketua itu, tidak boleh itu, tidak ada, ya, tidak boleh. Itu orang saja mengumpulkan uang kemudian menyembelih, itu orang yang ingin nyate saja, katanya gitu. Jadi tidak termasuk kurban. Yang mengumpulkan uang rame-rame itu tidak termasuk kurban. Seperti anak-anak Mutahari misalnya satu kelas mengumpulkan, itu bukan kurban, tapi itu nyate saja rame-rame, katanya. Itu kata Pak Ketua. Lalu istri saya tanya saya, apa benar? Saya bilang dalam hadis yang saya sampaikan itu dalam Nailul Autor, kemudian dalam Nailul Autor itu dikutip dari Musnad Imam Ahmad, dari Sunan At-Tirmidzi, bahkan dari Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Idul Adha selesai, kemudian Nabi membawa 2 ekor kambing. Kemudian untuk 1 ekor kambing itu Nabi berdoa, ya Allah terimalah ini. Hadis yang pertama itu, Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa an ummati Muhammad man lam yudahi. Ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari umat Muhammad yang tidak berkurban. Bayangkan berapa banyak yang Nabi sertakan dalam kurban yang 1 ekor kambing itu saja. Kemudian untuk yang kedua, Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Itu kambing yang kedua. Jadi begitu banyaknya orang yang Nabi sertakan dalam 1 ekor kambing yang sama. Nah, hadis itu kita tidak membicarakan tentang kurban kolektifnya, tapi kita kembali pada pembicaraan tentang hadis riwayat Ghadir Hum. Hadis tentang menyembelih 2 ekor kambing itu diriwayatkan 2 menyembelih kambing untuk umat Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah, diriwayatkan oleh 2 sahabat, 3 sahabat. Kadang-kadang redaksinya berbeda. Misalnya yang tadi, Nabi mengambil 1 ekor kambing karena mungkin peristiwanya juga terjadi pada tahun-tahun yang berbeda. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Karena itu kita akan menemukan beberapa perbedaan dalam tata cara peribadatan kita. Ada yang katakanlah sholat subuh pakai kunut, ada yang tidak. Karena perbedaan riwayat, bahkan boleh jadi dari sahabat yang sama, tetapi ada riwayat yang berbeda dari 1 sahabat yang sama. Untuk peribadatan kita muncul perbedaan karena ada beragam hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Saya menyampaikan contoh itu sekedar sebetulnya untuk menegaskan bahwa khusus untuk hadis Ghadir Hum tidak ada perbedaan itu. Tidak ada keragaman dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan lebih dari 100 sahabat yang meriwayatkannya. Begitu mutawatirnya hadis itu, selain mutawatir sama isinya yang disampaikannya. Sedangkan hadis-hadis yang lain kadang-kadang jumlahnya jauh lebih sedikit diriwayatkan oleh para sahabat, tetapi matannya, riwayatnya bisa berbeda. Hadis Ghadir Hum tidak, isinya sama, diriwayatkan oleh sekian sahabat dari berbagai macam tempat yang berbeda, karena mereka dikumpulkan sepulang haji itu di Ghadir Hum itu. Begitu mutawatirnya hadis itu tidak bisa ditolak. Yang bisa dilakukan adalah memberikan penafsiran yang berbeda.
Antara lain bahwa kata maula yang dimaksud di situ bukanlah pemimpin, bukan khalifah, bukan pengganti, artinya yang dicintai. Artinya barang siapa yang menjadikan aku sebagai kekasihnya, jadikan Ali sebagai kekasih dia juga. Kata maula di situ tidak berarti pemimpin, tetapi berarti seseorang yang mesti kita cintai. Itu penafsiran, karena matan dan sanad hadis itu sudah tidak mungkin lagi ditolak. Di perpustakaan ada sampai berapa belas jilid, mungkin hampir 12 atau lebih hadis yang secara khusus meriwayatkan Ghadir-Hum dari berbagai macam kitab. Jadi ratusan sahabat bahkan selain meriwayatkan hadis itu menuliskannya dalam puisi oleh para sahabat dan tabi'in yang boleh jadi sampai kepada mereka peristiwa tentang Ghadir-Hum itu. Nah, saya ingin kembali pada permasalahan tentang ibadah haji, liyashhadu manafi'a lahum. Kalau dulu kita ambil misalnya contoh Ghadir-Hum itu sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada pesan yang dibawa pulang oleh para jemaah haji. Haji yang pertama pesannya itu man kuntum maulahu fahadza aliyun maula. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la adri, aku tidak tahu apakah ani alqakum ba'da ami hadza. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahunku ini. Rasulullah tidak tahu apakah beliau bisa bertemu lagi dengan kaum muslimin, bisa berangkat haji lagi, sehingga Nabi sampaikan pesan itu pada haji wada. Kalau itu kita jadikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka haji sebetulnya menurut saya, sekali lagi kalau itu kita jadikan sunnah, harus ada pesan yang dibawa pulang oleh para jemaah haji, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaatnya. Harus ada pesan yang dibawa oleh jemaah haji dan jadi kesadaran seluruh jemaah haji yang berangkat tahun itu. Misalnya tadi saya lihat ada Ustadz Yasir, saya ingat beliau, saya jadikan contoh, beliau haji ketika jemaah Indonesia itu kelaparan di Arafah dan Mina. Bingung jemaah, ada yang harus memperjuangkan haknya, memprotes karena tidak dapat makanan, tapi ada yang istighfar, sudah terima sajalah, sabar, lapar di Arafah, lapar di Mina, terima saja gitu, walaupun pelayanan dari penyelenggara haji kurang baik, terima saja gitu. Nah, mungkin waktu itu sekiranya misalnya jadi pesan sosial, kalau setiap tahun haji itu punya pesan yang dibawa pulang. Saya tidak ingin meniru, karena sebetulnya itu khazanah Islam. Dalam hadis kan ada man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Hadis itu digunakan Imam Humaini ketika menceritakan jemaah haji yang tawaf di Baitullah. Karena pada saat yang sama ada kaum yang tawaf di Baitul Ma'mur, yaitu para malaikat. Jadi jemaah haji yang beribadah di sekitar Baitullah itu minhum minal malaikah, karena mereka menyerupai para malaikat yang tawaf di arsy Allah. Nah, sekarang kita Ghadir-Hum, nanti sebentar lagi Natal. Setiap tahun dari Vatikan itu, kalau untuk Natalan selalu ada pesan sosialnya, pesan tema sentralnya lah tahun itu yang disampaikan ke seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Sekali lagi saya tidak ingin mengatakan kita meniru saudara-saudara kita Katolik. Nah, menurut saya itu tradisi kaum muslimin, itu sunnah, itu milik umat Islam, khazanah umat Islam yang tidak kita berikan penghargaan yang semestinya. Setiap tahun umat Katolik itu punya tema sentral. Setiap Natal Paus selalu ditunggu-tunggu memberikan khotbah Natalnya, kemudian Paus memberikan penekanan. Misalnya tahun kemarin, dari Natal kemarin hingga Natal ini, apa tema sentral Natalan waktu itu? Global warming, itu temanya, dan menyebar ke seluruh penjuru gereja Katolik, bahkan ke paroki, bahkan ke jemaah-jemaah kecil, itu jadi tema sentral. Paus sudah menceritakan tentang itu, kita harus mengadakan penghematan, kita harus membersihkan, menghidupkan, mencintai lingkungan, dan seterusnya. Itu tema sentral tahun lalu dan jadi dampak yang sangat besar di tengah-tengah umat Katolik karena pesan Paus itu.
pesan sebelumnya tentang perdamaian. Setiap tahun selalu ada, setiap tahun selalu ditunggu, dan setiap tahun punya tema sentral yang kemudian jadi program kerja gereja Katolik untuk tahun berjalan. Nanti tunggu saja Natal tahun ini, dengarkan ceramah Paus itu kalau Bapak Ibu berminat, dan menurut saya sesuatu yang baik. Saya sebetulnya waktu di Iran juga hari Minggu itu saya berangkat ke gereja mendengarkan misa, ceramah, dan itu di Iran, di negara yang mayoritasnya Muslim, Republik Islam Iran. Di sana ada gereja. Saya senang ke sana berangkat, duduk, mendengarkan, tanpa merasa keimanan saya atau saya tertarik dengan mereka. Enggak. Di sana ada gereja Armenia, gereja-gereja klasik lah, yang tidak ikut Katolik, tidak ikut Protestan. Itu gereja yang katanya turun-temurun dari mungkin orang-orang Nasrani zaman-zaman sebelumnya. Tapi pola peribadatannya hampir mirip dengan apa yang kita saksikan di gereja-gereja pada umumnya. Jadi tidak apa-apa kalau kemudian kita dengarkan, toh kata Imam Ali, al-hikmah bawalatul mu'min. Hikmah itu barang berharga yang hilang dari kaum mukminin. Kalau kamu temukan dia di pinggir jalan sekalipun, keluar dari mulut orang munafik sekalipun, ambil dia, kata Sayyidina Ali. Karena itu milik orang Islam, milik kaum mukmin sebetulnya. Walaupun dia keluar dari lidah orang munafik sekalipun, kalau ada hikmah, ambil, kata Imam Ali itu. Nah, pasti Natal punya tema sentral. Saya selalu bertanya-tanya, ini orang Islam bagaimana? Apa kontribusinya untuk umat manusia? Apa tema sentralnya? Dan tidak ada ibadah yang bisa memberikan kesempatan untuk itu selain ibadah haji. Sekarang ini Paus bisa menyampaikan seluruh tema sentral itu ke seluruh dunia karena bantuan teknologi. Tapi umat Islam sudah dibekali sejak awal, jauh sebelum ada televisi, jauh sebelum ada teknologi, sudah diberikan kesempatan kumpul setahun sekali di tanah suci, semuanya dari berbagai macam negara. Bayangkan 1400 tahun yang lalu, selalu diberikan kesempatan semuanya kumpul untuk kemudian punya tema sentral yang satu. Sayangnya dari dulu sampai sekarang tema sentral itu hanya satu saja, yaitu yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tidak ada lagi tema sentral yang sampai kepada kaum muslimin, sehingga tidak jadi manfaat untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Bayangkan kalau kita sekali lagi jemaah haji itu punya tema sentral yang diberikan di tanah suci, dan kemudian menjadi petunjuk, jadi pedoman, jadi program lah jemaah haji angkatan waktu itu. Nah, saya tadi mencontohkan Ustadz Yasir yang kelaparan di tanah suci. Mungkin itu tema sentral bagi jemaah haji waktu itu untuk tahun itu dijadikan program mengentaskan kelaparan di seluruh dunia. Itu kontribusi yang bisa diberikan oleh umat Islam karena punya agen-agen perubahan di berbagai macam tempat di seluruh belahan dunia. 3 juta jemaah haji disebarkan ke 3 juta pelosok di seluruh dunia. Bayangkan perubahan yang bisa mereka lakukan. Itu terkait sebetulnya dengan makna Ghadir Hum, itu terkait dengan makna ibadah haji, karena haji yang kita peringati, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di tanah suci pada hari-hari seperti sekarang ini, punya makna dalam bahasa Arab. Satu akar kata hajja itu punya makna juga hujjah. Orang yang sudah haji seperti Ustadz Yasir itu, beliau sudah haji, beliau sebetulnya layak digelari hujjatul Islam, yang sudah melakukan haji Islam, hujjatul Islam. Kalau di Iran tambah lagi wal muslimin, hujjatul Islam wal muslimin. Yang sudah haji itu hujjatul Islam. Dan hujjah punya banyak makna. Salah satu maknanya itu adalah dalil, argumentasi, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di haji itu ditampakkan bukti kebesaran Allah. Kemudian di antara bukti kebesaran Allah itu ya manusia bisa berkumpul, bersaudara, bertemu, membahas berbagai macam hal. Pada saat yang sama diberikan cara untuk menyampaikan pesan kepada seluruh alam semesta. Dan makna yang kedua dari hujjah itu adalah pelanjut dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dibaca dalam doa tawassul misalnya.
kitab menggelari Sayyidina Ali, ya hujjatallahi ala khalqih, wahai hujjah Allah Ta'ala atas makhluknya. Kehidupan para imam dari keluarga Nabi adalah hujjah buat kita. Setelah Ghadir Hum, disela oleh Natalan, itu sebagai contoh tema sentral. Kemudian nanti kita akan masuk pada peringatan 10 Muharram, peringatan Asyura. Asyura itu jadi hujjah. Setiap kehidupan para imam dari keluarga Nabi jadi hujjah. Apa yang dimaksudkan hujjah di situ? Mereka adalah orang-orang yang kehidupannya itu paling dari seluruh umat manusia. Paling menyulitkan, paling menderita, paling menyedihkan, paling tragis. Dari setiap kehidupan para imam itu ada contohnya. Misalnya untuk Asyura, supaya kita ini tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin itu ada anak mutahari yang suka ngaji sama saya, kemudian dia berkata, bukankah kita diberikan kesempatan untuk berhujjah pada Tuhan? Betul, saya bilang, karena memang dalam hadis disampaikan, saja berhujjahlah kalian. Tapi hujjah saya hanya satu buat Tuhan itu. Kalau dia hujjahnya bisa banyak. Jadi kalau dia melakukan dosa, saya dulu begini begitu, saya begini begini. Bagi saya hujjah saya hanya satu saja. Apa hujjah saya? La hujjatali fi ma jara alayya fihi qada'u, kata doakumnya. Ya Allah, saya tidak punya hujjah atas apapun yang sudah berlaku ketentuanmu atas diriku. Jadi hujjah saya satu saja, bahwa saya tidak punya hujjah. Kalau Tuhan mengatakan, ayo berdalillah kamu, kemukakan alasan kamu, saya akan mengatakan, ya Allah, saya tidak punya hujjah. Saya akui, saya khilaf, saya salah, saya lalai, saya alpa dan sebagainya. Saya tidak punya hujjah. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan saya punya hujjah, sementara Allah Ta'ala sudah menurunkan kepada umat manusia hujjah dari kehidupan Rasulullah dan keluarganya yang suci. Kalau saya mengeluh, ya Allah, saya tidak bisa berjuang di jalanmu karena saya tidak punya sanak saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatim sejak kecil. Kalau saya mengeluh, ya Allah, saya tidak bisa bersungguh-sungguh meniti jalan kembali kepadamu itu karena kehidupan saya sangat sulit, keluarga saya dianiaya. Bagaimana kita bisa mengeluh seperti itu? Ada contoh Imam Hussein, 72 orang keluarganya dianiaya. Atau Imam Husseinnya sendiri syahid. Atau Imam Ali Zainal Abidin yang menyaksikan peristiwa pembantaian itu. 72 orang keluarganya dianiaya di depan matanya. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluh? Atau ambillah contoh Sayyidah Zainab salamullah alaiha yang menjadi ummul masaib, ibunya setiap orang yang punya musibah, induknya setiap musibah. Sayyidah Zainab itu ummul masaib karena bayangkan beliau sendiri ditimpa musibah yang sangat besar. Di Karbala itu beliau juga sama menderitanya, sama sedihnya, sama menyakitkan hatinya. Tetapi tetap menjadi tumpuan harapan anak-anak keluarga Nabi waktu itu yang tersisa, yang juga sama terkena musibah dan menopangkan musibahnya itu kepada Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Kita kan tidak. Kita kalau misalnya ada orang minta bantuan sama kita akan mengatakan, "Sami abdi oge nujuriut." Sama, kita juga sedang punya banyak masalah. Jangankan Bapak, saya sendiri juga sedang punya utang yang tidak bisa saya bayar. Itu jawaban kita untuk orang yang datang pada kita. Ketika mereka mengeluhkan musibahnya, jawaban kita seperti itu. Bobor Bapak, abdi oge sami. Gitu. Sayyidah Zainab tidak. Beliau juga punya musibah yang sama. Tetapi tidak menjadi orang yang mengatakan ketika anak-anak yatim Imam Hussein, keluarga Nabi itu kemudian menggantungkan harapannya kepada Sayyidah Zainab sebagai yang mereka jadikan sesepuh, yang mereka tuakan, yang mereka hormati, dan Sayyidah Zainab melakukan peran itu dengan sangat baik. Dari keluarga Nabi yang tertimpa musibah pun tetap jadi tumpuan harapan orang-orang yang tertimpa musibah yang lainnya. Itu hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan pada keluarga Nabi. Dan keistimewaan keluarga Nabi pada hujjah itu adalah mereka tidak ditolong dengan pertolongan gaib. Mereka tidak diberi pertolongan yang kemudian bisa kita jadikan alasan, ya Allah, saya ini dikejar musuh, tidak adil.
Nabi Musa engkau berikan tongkat lalu engkau buka lautan dan Nabi Musa selamat menyeberangi lautan itu. Saya dikejar musuh tidak diberi tongkat. Nabi Musa tidak bisa kita jadikan hujah. Imam Hussein yang kita jadikan hujah. Tuhan jadikan Imam Hussein itu hujah buat kita semua. Jangan ambil contoh Nabi Musa, misalnya kata Tuhan itu. Ambillah Imam Hussein alaihissalam yang tetap berjuang meskipun tidak diberikan tongkat untuk membelah lautan. Karena kehidupan para nabi ada zamannya sendiri, ada tantangannya sendiri. Buat kita sebagai umat Rasulullah dengan tantangan kita diberikan hujah, diberikan uswatun hasanah dari kehidupan para imam dan keluarga Nabi. Kalau kita mengeluhkan, ya Allah, saya tidak bisa berjuang karena saya ini jauh dari keluarga. Ada Imam Ali Ridho alaihissalam. Ya Allah, saya tidak bisa berjuang karena saya ini menghabiskan masa usia saya ditawan, dipenjara, diasingkan. Ada Imam Musa Al-Kazim alaihissalam yang menghabiskan 2/3 hidup beliau di penjara. Pokoknya apa saja yang kita keluhkan pasti ada hujahnya pada kehidupan para imam. Pasti ada. Kalau kita berutang, apa para imam juga tidak berutang? Misalnya, para imam berutang juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berutang, sehingga beliau kalau misalnya ada orang meminta-minta, beliau tidak punya, beliau pinjam dulu pada sahabatnya. Tidak pernah menolak orang yang memohonkan bantuan pada Nabi. Sehingga di hari-hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi sampaikan kepada kaum muslimin waktu itu, apa ada di antara kalian yang utangnya belum aku bayarkan? Apa ada di antara kalian yang pernah aku sakiti dan kemudian mau mengkisos aku? Kata Rasulullah. Sampai ada sahabat yang menyeruak dan berkata, ya Rasulullah, waktu engkau membariskan pasukan, pedangmu itu menyentuh perutku. Kata sahabat itu. Dan Bapak Ibu sudah tahu lanjutan ceritanya. Balik lagi ke haji. Nah, haji itu mestinya haji itu dari satu akar kata yang sama tentang hujjah. Di situ ada bukti kebesaran Allah. Haji itu jadi alasan Tuhan atas kita. Dan pada saat yang sama pada haji itu ada hujjah. Bukan saja hujjah sebagai bukti kebesaran Allah Ta'ala, tetapi hujjah yang memang disitulah pesan sentral itu seharusnya disampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hujjah kaum muslimin dan waktu itu menyampaikan pesan sentral untuk seluruh alam semesta. Man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah. Setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semestinya menurut saya kalau itu jadi sunnah sekali lagi selalu ada pesan-pesan yang disampaikan kepada kaum muslimin. Seharusnya ada. Sekarang umat Islam, siapa yang mau menyampaikan pesan itu? Karena tidak ada hujjah Tuhan yang menyampaikan pesan itu atas kita. Pertanyaan yang pertama, mestinya apakah memang tidak ada hujjah Tuhan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa memang tidak bisa dibuat satu gerakan supaya ada pesan sentral sama-sama disampaikan kepada seluruh kaum muslimin? Seperti kalau jemaah haji Iran selalu punya tema sentral itu. Tema sentral itu berupa khutbah, rahbar khutbah pemimpin spiritual itu. Sayyid Ali Khamenei dulu Imam Khomeini setiap tahun selalu ada khutbah yang dibacakan kepada seluruh jemaah haji Iran saja. Karena beliau sebagai pemimpin di Iran ya sampaikan jemaah haji dan itu jadi pesan sentral. Setiap tahun selalu ada khutbah haji. Walaupun beliaunya tidak berangkat haji, tapi selalu ada pesan untuk jemaah haji yang berangkat tahun ini, pesan untuk jemaah haji yang berangkat tahun berikutnya lagi. Setiap tahun selalu ada, dari dulu sampai sekarang. Sehingga jadi pesan sentral paling tidak untuk jemaah haji Iran. Nah, mestinya itu kita angkat ke permukaan. Jadi contoh yang baik. Jadikan pesan sentral itu untuk seluruh kaum muslimin. Jadikan tema besar yang mendatangkan manfaat untuk seluruh kaum muslimin. Sekarang ini kaum muslimin sulit karena siapa yang akan memberikan pesan sentralnya di antara kita ini? Pemerintah Saudi tidak ada misalnya apakah pada khutbah Idul Adha dari Imam Masjidil Haram jadikan itu pesan sentral, boleh saya kira. Tapi itu yang harus dijadikan kesadaran untuk umat manusia seluruhnya. Jadi setiap jemaah haji itu bawa oleh-oleh, seolah-olah dititipi pesan, bukan saja semangat mereka untuk menjadikan ibadah haji mereka yang mendatangkan kebaikan, haji mabrur,
tapi mereka terngiang-ngiang oleh pesan yang mereka terima dari tanah suci itu. Imam Masjidil Haram menasihatkan jemaah haji tahun ini untuk begini, jadikan tema sentral. Misalnya, bayangkan kalau Palestina dijadikan tema sentral, atau kemudian Kashmir dijadikan tema sentral. Sekarang ini kan Kashmir tidak terperhatikan. Konflik India dan Pakistan, kaum muslimin yang berada di tengah-tengah tidak diperhatikan sama sekali. Setiap hari mereka dianiaya, setiap hari jatuh korban. Apa perhatian kaum muslimin? Karena tidak jadi perhatian jemaah haji yang pulang ke tanah suci menyebarkan pesan-pesan itu ke seluruh kaum muslimin. Apa yang dikejar oleh jemaah haji, oleh masyarakat yang menyambut jemaah haji yang pulang? Yang dikejarnya kan bagaimana pengalamannya. Yang ditanyakan pasti seperti itu. Apa ada yang aneh? Apa ada yang dalam tanda petik karomah, mukjizat, sesuatu yang hilang kemudian muncul lagi? Peristiwa yang kita alami di tanah air kemudian ditampakkan di tanah suci. Itu yang kita cari. Atau biasanya yang dikejar ya oleh-olehnya, air zam-zam, kurma, dan kasihan karena jemaah haji sekarang sudah dibatasi. Bawa zam-zam pun sudah dititipkan di pesawat oleh Garuda. Tidak bisa bawa zam-zam sendiri, paling hanya bawa 2 liter yang habis dengan cepat oleh warga yang datang menyambut itu. Kan pasti minta oleh-oleh. Oleh-olehnya dibagikan kurma, dibagikan zam-zam, habis. Dan ketahuilah pasti yang dibagikan itu bukan yang diambil di tanah suci, tapi yang dibeli di Tegalega misalnya di sini. Tapi itu sudah suudzon dan tidak boleh suudzon. Tapi yang dibagikan zam-zamnya asli zam-zam, kurmanya asli dari tanah suci. Cuma bedanya kapan dibawanya saja. Yang itu sudah datang lebih dahulu di Tanah Abang, misalnya kan ada pusat oleh-oleh jemaah haji. Nah, kalau itu sudah jadi tradisi, yang kita minta itu pesan sentral itu tadi, oleh-olehnya itu. Apa pesan Imam Masjidil Haram buat kita sekarang ini? Jadikan itu tema sentral. Misalnya kata Imam Masjidil Haram, kan kalau jadi kesadaran publik semuanya, walaupun itu kita anggap sebagai hal-hal yang kecil, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu contoh paling kasar lah. Tapi kan kalau itu dipesankan di tanah suci, lalu jadi niat, jadi modal perjuangan yang dilakukan sama-sama, liyashhadu manafi'alahum. Bayangkan manfaat yang bisa disaksikan dari satu peristiwa seperti ibadah haji saja. Sebelum kemudian sampai ke tema-tema yang lebih luas, bebaskan Palestina. Kemudian jemaah haji kan punya ikatan emosional. Saya dititipi pesan oleh Imam Masjidil Haram untuk membantu saudara-saudara kita Palestina. Rasanya ada ikatan moral yang tidak bisa dilepaskan. Yang lain ikatan moralnya bantulah orang yang kelaparan. Dia jadi ikatan moral karena mengikat pada peristiwa haji yang dia lakukan. Man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah. Jadi ikatan moral yang mengikat bagaimana seharusnya orang itu bersikap setelah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Itulah makna haji yang sesuai dengan akar katanya hajja, artinya juga adalah hujjah. Nah, selain mendatangkan manfaat seperti itu, liyashhadu manafi'alahum, kemudian manfaat untuk orangnya masing-masing, juga manfaat sebetulnya untuk kaum muslimin. Dalam ibadah haji itu kan terkumpul uang begitu besar, terkumpul dana, saya sudah tidak bisa bayangkan lagi. Kalau saya kan sering menganalogikannya, yang selalu saya ingat, kalau katakanlah uang jemaah haji itu pakai uang 1000-an, lalu disusun ke atas, mungkin sampai ke bulan. Uang disusun 1000 terus sampai ke atas, mungkin sampai ke bulan. Begitu banyaknya uang yang beredar. Bukan saja negeri kita punya DAU, dana abadi umat, yang diambil dari jemaah haji. Dan saya sudah henti-hentinya mengingatkan supaya jadi tema sentral. Jemaah haji Indonesia ini selalu dianggap oleh penyelenggara dalam negeri. Saya kawan saya di Depag pernah mengatakan, jemaah haji mah jika lauk sawah ditungtung nepi ka tungtung, semuanya enak dagingnya itu. Ikan sawah itu, ikan mas misalnya, kepalanya sampai ekornya bisa dimakan semuanya. Nah, jemaah haji itu seperti lauk sawah, dari ujung sampai ke ujung bisa dimakan semuanya. Jadi kalau biaya foto itu hanya 50.000, mintakan 250.000, pasti dibayar.
Katakan aja seperti ini, kalau tidak bayar nanti tidak dapat kursi, tahun depan kamu berangkat, langsung dia bayar waktu itu juga. Apa saja pemeriksaan kesehatan 150.000 mau dimintakan 1.500.000 pun mereka pasti bayar. Mau berangkat haji gitu. Makanya dari ujung ke ujung itu enak semua. Pemerintah kita sempat punya DAU yang dimasalahkan karena dananya sangat besar, jadi dana abadi umat dari yang terkumpul dari jemaah haji. Bayangkanlah oleh Bapak dan Ibu pemerintah Saudi. Pemerintah kita saja punya DAU. Setiap pemerintah masing-masing yang memberangkatkan hajinya, Malaysia, Singapura, Bangladesh, Pakistan, pasti punya juga. Nah, kemudian mereka kan bayar juga ke pemerintah Saudi untuk visa, untuk hotel dan lain sebagainya. Bayangkan betapa besar. Sekarang ini kan kalau Ibu dan Bapak lihat orang-orang yang kaya di Eropa yang tidak terkena krisis global, orang-orang kaya dari negara kaum muslimin. Misalnya yang membeli klub sepak bola di Inggris, itu orang-orang Islam. Mungkin juga duit dari jemaah haji itu tidak jadi manfaat, liyashhadu manafi'a lahumnya. Klub sepak bolanya dibeli oleh milioner asal Saudi. Terakhir ada klub sepak bola Inggris yang mau dibeli oleh milioner dari Saudi. Mungkin selain duit dari minyak, menurut saya wallahu alam gitu ya, kalau ada duit dari hasil jemaah haji, paling tidak mengelola perumahan, pemondokan, makanan, itu kan manfaatnya sangat besar. Saya saja bersama kawan-kawan yang kuliah di Suriah berangkat haji, dari satu kali berangkat haji kami bisa menghidupi diri sendiri untuk setahun ke depan di Suriah. Jadi bisa bayar biaya kos, bahkan bisa beli televisi kalau rada berusaha waktu haji. Tapi usaha-usahanya kadang-kadang tidak cukup baik. Tapi bisa bertahan lah, karena ya dari haji dapat sekian dolar misalnya, sekian real lah, tukarkan ke dolar lalu dibawa pulang, itu bisa hidup, bisa bayar kos, bisa makan dan lain sebagainya. Kami ini yang tidak resmi, jadi yang memungut dari jemaah haji, makanya saya pasrah saja kepada Tuhan, apakah ibadah haji saya ini bagaimana, terserah Tuhan saja. Saya sambil bekerja karena saya harus menghidupi diri sendiri. Jadi kami punya daftar kloter, minta saja sama teman mahasiswa, minta daftar kloter sekian datang di tempat ini jam sekian. Kita sudah punya, lalu kita tunggui orang yang datang itu. Biasanya pakai baju putih-putih, karena kalau tidak pakai putih-putih ketahuan sama pemimpin regu dan kita diusir. Karena mereka sudah tahu. Misalnya kalau saya sudah lihat ada yang sudah tua, sudah sepuh, saya datangi, Pak, barangkali nanti mau didorong tawafnya, atau mau dibantu sa'inya, saya dorong, ya kan nanti dapat duit, gitu. Ya sekedarnya lumayan buat bertahan hidup. Nah dari yang tidak resmi seperti itu saja, kami bisa bertahan hidup 1 tahun. Merantau itu hanya dari yang tidak resmi, bayangkan yang resmi. Saya sering mencontohkan, nanti setelah jemaah haji semua beres, Saudi itu sepi. Orang-orang Saudinya pergi berlibur. Sepi, karena mereka sudah selesai, sudah mungkin kecapean juga berkhidmat pada jemaah haji, ya refreshing. Kemana refreshingnya? Ada yang ke puncak, ada yang ke Eropa. Saya sering mencontohkan, Malaysia itu pinter. Malaysia itu berusaha menarik lagi duitnya. Maka setelah selesai musim haji, mereka buat halal food fair, pameran produk halal. Sebarkan leafletnya lah kepada negara-negara Islam. Nanti yang datang itu orang-orang kaya Saudi yang baru punya uang banyak dari peristiwa haji lah. Nanti mereka ke Malaysia, ya beli barang lagi di situ. Pokoknya ada layanan-layanan pariwisata lah. Tapi temanya ya pameran produk-produk halal. Orang Malaysianya mengeluarkan duit ke sana, oleh Malaysia ditarik lagi supaya jemaah hajinya, supaya orang Saudinya datang ke situ dan dimanfaatkan. Yang tidak memanfaatkan itu ya Indonesia. Gitu. Kita ini bagaimana gitu supaya tariklah orang Saudi ke sini. Mungkin salah satu alasan mengapa pemerintah agak sulit menerapkan tata tertib buat para pelancong di puncak itu ya karena alasan itu barangkali, supaya devisa itu kembali lagi ke tanah air lah. Tapi mestinya bisa dibuat cara-cara lain. Nah, Saudi pasca musim haji pasti lengang. Artinya orang-orangnya sudah ya sepi lah. Kebanyakan kemudian bepergian ke
banyak tempat di penjuru dunia, dan itu mendatangkan manfaat yang sangat besar secara ekonomis, secara finansial. Sekali lagi, kalau kaum muslimin bisa mengelolanya sebagai satu kekuatan untuk mengubah dunia, bahkan mendatangkan manfaat. Dulu saya berangan-angan, bayangkan kalau negara-negara Islam ini kerjasama, penyediaan air oleh Indonesia misalnya untuk jemaah haji, penyediaan obat-obatan dari Pakistan, penyediaan tenda dari Somalia, negara-negara kaum muslimin lah, semuanya nyumbang, lalu ya dapat bagian juga dari haji. Itu kan kembali lagi manfaatnya kepada dunia Islam pada umumnya. Ini kan tidak, jadi ya dikelola saja semuanya, baik tendanya, airnya, tempatnya, semuanya lah, makannya, semuanya dikelola sehingga makmur lah. Dan kita menghibur diri sendiri dengan mengatakan ini berkah doa Nabi Ibrahim, Allahumma ja'al hadza baldatan thayyibatan, ya Allah jadikan ini negeri yang baik, yang diberkati. Jadilah Saudi, tanah Arab itu negeri yang diberkati karena doa Nabi Ibrahim. Tapi berkah sebetulnya dalam bahasa Arab artinya selalu diluaskan. Tidak pernah berkah itu hanya berkutat di satu tempat saja. Kebaikan itu selalu mendatangkan kebaikan yang lain. Jadi seharusnya diluaskan berkahnya itu. Ka'bah, sebagaimana ayat Al-Quran tadi, adalah rumah yang didirikan pertama kali untuk manusia. Karena dari rumah itu mengalir berkah yang sangat luas untuk seluruh umat manusia. Mestinya karena orang berkumpul dan berpusat di Ka'bah, dari Ka'bah juga tersebar berkah kebaikan untuk seluruh umat manusia, seperti manfaat finansial, manfaat ekonomis dari ibadah-ibadah haji, mestinya disebarluaskan juga kepada umat manusia seluruhnya. Jadi berkah karena berpusat di Ka'bah itu. Belum tadi misalnya kambing 1,5 juta, saya ambil setengahnya saja dari orang yang melakukan haji tamattu. Kalau 2 juta yang haji tamattu, ya 2 juta ekor kambing. Belum lagi dam itu kalau ada pelanggaran terhadap ihram, misalnya mencabut rambut atau menggunting kuku, mereka bayar dam lagi kambing. Kadang-kadang kepada jemaah itu disampaikan, demi kehati-hatian kita bayar saja 1 dam, demi kehati-hatian supaya ibadah kita lebih sempurna. Bayar lagi jemaah haji itu, bayangkan. Dan kemana larinya seluruh kambing itu? Tentu mereka sudah tidak bisa lari lagi karena mestinya sudah disembelih oleh penyelenggara haji. Tapi kan sekarang jemaah haji bayar uangnya saja. Memang dulu pernah saya lihat ada kornet yang dituliskan di situ, ini dari jemaah haji gitu. Jadi hasil haji itu dagingnya kemudian dikornetkan. Dan saya kira itu seharusnya bisa menutupi kelaparan. Atau apakah Bapak Ibu pernah mendengar kemana distribusi daging-daging yang disembelih di Mina, yang dititipkan pada penyelenggaraan ibadah haji? Kemana didistribusikannya? Apakah ada, kalau kita menuntut transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya, pernah transparan atau tidak penyelenggara haji disalurkan kemana? Apakah mereka itu terjaga bahwa tidak pernah melakukan dosa sama sekali, pasti disalurkan pada yang berhak? Itu kan bukan jaminan, dan tidak pernah ada permintaan pertanggungjawaban. Dan itu selalu berlangsung setiap tahunnya, saudara-saudara kita. Karena itu dulu Sayyid Ali Khamenei pernah meminta supaya khusus waktu tahun 91 atau 92, saya masih ingat, karena pesan sentral itu waktu saya di Iran, pesan sentral untuk jemaah haji waktu itu dari pemimpin di Iran itu adalah untuk membela saudara-saudaranya yang di Bosnia. Karena belakangan sih saya mengetahui saudara-saudara di Bosnia itu agak kurang dibela oleh kaum muslimin yang lain. Mengapa? Katanya, ya mereka kalau dapat musibah itu karena mereka tenggelam dalam dosa, Tuhan memberikan kepada mereka peringatan. Jadi ada musibah seperti itu. Mereka sudah ke barat-baratan, sudah ya karena tinggal di Eropa, sudah ke Eropa-Eropaan. Jadi wajar kalau Tuhan memberikan ujian pada mereka seperti itu. Bayangkan itu, padahal mereka menderita, dijajah, ya, dianiaya. Sehingga pernah tahun 91 atau 92 pemimpin di Iran itu meminta supaya daging kurban itu disalurkan sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara di Bosnia. Ketika pemerintah Saudi sempat mempertanyakan bagaimana mengirimnya, bagaimana membawanya,
di Iran itu sempat mengatakan biar kami saja yang tanggung jawab. Kalau mau, saya butuh pesawat untuk ngirimnya, bagaimana teknis penyimpanannya, serahkan pada kami saja, asal diberi izin kita siap. Karena kan misalnya pesawat Iran nanti datang, kalau tidak diizinkan oleh Saudi ya jadi masalah. Tapi ya hanya menguap begitu saja. Begitu juga penderitaan sekarang ini di tengah-tengah kaum muslimin. Sebetulnya ibadah haji yang singkat bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi pada pengajian ini sambil melihat ke belakang dari proses haji, kemudian ke depan peringatan Ghadir Hum sebagai tema sentral haji yang pertama. Kemudian setelah itu kita masuk pada peringatan Asyura. Di situ ada hujjah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun waktunya masih lama, ini kita umumkan dari sekarang supaya jadi tema sentral buat para jemaah. Jadi bisa disebarkan kepada kawan-kawan yang lain untuk membantu penyelenggaraan kegiatan Asyura tahun ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.